Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memohon. Amin ya Allah. Dengan segala Amin doa. ya Allah. Aku jauh, engkau jauh. Kabulkan doaku ya Allah. Kabulkanlah doaku ya dekat. Allah. Kabulkanlah doaku ya Allah. Kabulkanlah doaku ya Allah. Kabulkanlah doaku ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa kok itu atau petuai kok? Tidak Pak Ustadz, berdoa ini Pak Ustadz yang harus dengan hati yang apa ya istilahnya kita minta betul Pak Ustadz sama Allah. Duduk dulu Pak Ustadz. Ya, Karena ada pengalamanku soal doa juga Pak Ustadz. ya, Temanku itu dia agak sakit hati karena doanya tidak diijabah. ya. Waktu itu dia mau daftar polisi. Ya. Dia sakit hati. Saya bilang, "Kenapa kok?" Dia bilang, tidak diterima doaku. Karena malamnya itu saya berdoa. Besoknya saya ada pendaftaran polisi, malamnya saya berdoa. Ya. Dia bilang, "Ya Allah, tambahkanlah tinggiku 5 cm besok karena kurang." Ya, Saya bilang, "Bukan tinggimu yang kurang, otakmu." ya. Kalau mau tinggi badanmu, kau pukul saja papang kepalamu biar tinggi, ada benjolmu. Tidak masuk di akal Pak Ustadz doanya dia. Nah, yang saya mau tanyakan ini Pak Ustadz, bagaimana sih makna doa Pak Ustadz? Ya, Rip. Iya Pak Ustadz. Salah satu yang sangat dianjurkan, prioritas utama di bulan Ramadan ini adalah berdoa. Coba lihat, perintah tentang puasa 1 Al-Baqarah 183. Iya. Kemudian di 186, tuh, 183 itu perintah puasa. 186 perintah tentang berdoa. Kemudian setelah itu dibahas lagi tentang puasa. Berarti antar puasa dengan puasa ini ketika Allah membahas puasa di tengah-tengahnya ada perintah berdoa. Berarti di bulan Ramadan ini memang harus diselipkan doa-doa yang khusus di bulan Ramadan ini. Oh, iya. Tapi seperti yang kamu bilang tadi, ada orang berdoa tapi kok tidak dikasih Iya. apa yang diminta. Nah, ini perlu kita jelaskan lebih jauh tentang makna doa. Jadi, kita bermula dulu dari apa itu doa. Iya Pak Ustadz. Doa adalah permohonan bantuan kepada Allah. Ya. Baik untuk diri saya maupun untuk diri orang lain. Iya Pak Ustadz. Jadi di garis bawahi adalah permohonan bantuan. Permohonan bantuan. Baik untuk saya maupun untuk orang lain. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi doa itu permohonan bantuan. Saya kasih contoh ya, namanya permohonan bantuan. Tapi permohonan bantuan itu tidak boleh memohon lalu kita tidak melakukan kegiatan. Contoh, Rip. Saya haus. Iya. Saya minta kamu, Rip, kasihkan dulu air. Ya kan? Iya, Saya iya. mohon bantuan. Tolong saya kasih ke air. Iya. Setelah ada itu air, apakah saya langsung selesai hausku? Tidak. Nah, saya harus lakukan apa? Minum. Saya harus minum dulu. Iya. Minimal saya angkat, minum. Tidak boleh saya memohon, Rip, bantu saya Kak, haus Kak ini, kasih ke air. Begitu aku kasih air, tinggal saja. Saya tidak berusaha. Tidak, harus ada upaya. Harus ada upaya. Ya, jadi doa itu tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi harus ada ikhtiar, ada upaya yang harus kita lakukan. Nah, saya berusaha berdoa, ya Allah, berikan saya kesehatan. Tapi tidak cukup saya hanya berdoa, tapi harus saya punya ikhtiar bagaimana supaya saya bisa sehat. Pola hidup sehat, kurangi begadang, ya, Iya. makan makanan yang bagus, ya, pokoknya harus ada usahanya. Nah, berkaitan dengan itu, Iya. Ali bin Abi Thalib menjelaskan,
Barang siapa yang berdoa, lalu dia tidak berusaha, sama halnya panah tanpa busur. Tahu ji busur toh? Iya, tahu Ji. Nah, kalau punya panah tapi tidak ada busurnya, untuk apa? Ya? Iya, Pak Nah, Ustadz. tidak efektif. Begitu juga doa. Berdoa 24 jam di bulan Ramadan ini, tiap hari dia berdoa. Tapi dia tidak berikhtiar, dia tidak berusaha, dia tidak bekerja, tidak bakal sampai. Nah, di Ramadan, ya Allah, tambahkan rezekiku. Selama pandemi ini, susah betul hidup saya. Nah, tentu harus ada ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya? Bekerja. Nah, Tidak mungkin saya berdoa tuh Iya. di dalam masjid. Ya Allah, tambahkan rezekiku. amin. Lalu tiba-tiba itu uang jatuh dari langit-langit. Tuh, atau keluar dari tembok. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak iya. mungkin. Nabi, manusia pilihan yang pasti dikabulkan ketika beliau memohon. Tapi apa beliau tidak bekerja? Beliau bekerja, beliau berdagang, ya kan? Iya, Pak Ustadz. Kemudian beliau juga ikut berperang. Apa susahnya Allah mengabulkan doanya Nabi? Ya Allah, medangkan kami di medan perang. Tapi Nabi tetap melakukan perang, Iya, iya. turun ke lapangan. Tidaklah benar berdoa menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Oh, Itu tahap ya, berikutnya. Pak Ustadz. Sudah Ya. berdoa, berikhtiar, barulah poin berikutnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Oh iya, Pak Ustadz. Ya, jadi berdoa itu kita ulangi adalah memohon bantuan kepada Allah, baik untuk diri saya Iya, Pak Ustadz. maupun untuk orang lain. Nah, untuk orang lain misal istri mau melahirkan, Iya. tentu butuh pertolongan Allah. Maka saya memohon kepada Allah, selamatkan istriku saya dalam persalinan. Tapi tidak cukup hanya di rumah. Saya harus bawa ke rumah bersalin. Iya. Saya harus cari dokter yang ahli di bidang itu. Tidak bisa saya hanya berdoa, saya lihat istri saya sakit, lalu ya Allah selamatkan istri saya. Tidak bisa, harus ada upayanya. Ada permohonan. Oh, Nah, itulah yang disebut doa. Banyak orang berdoa, dia tidak berikhtiar. Nah, dia memohon kepada Allah, lalu tidak berupaya. Tidak cocok. Itu namanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tidak bisa. Kita harus melakukan upaya dalam doa. oh seperti itu, Pak Ustadz. Nah, Ya. kalau misalkan kita sudah berdoa, lantas kita sudah berikhtiar, Pak Ustadz. Tetapi doa kita belum juga diijabah. Apa kira-kira masalahnya itu, Pak Ustadz? Nah, itu ada dalam Al-Quran. Yang istilahnya berdoa tapi dia pikir dirinya berdoa padahal tidak. Itu Oh, ada iya. dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa isa sa'laka ibadi anni fa inni karib. Ujibu da'watad da'i isa da'ani. Artinya kurang lebih begini. Kalau ada yang bertanya tentang saya Muhammad, sampaikan kepada mereka saya sangat dekat dengannya. Sangat dekat dengannya. Dan aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Coba redaksi kalimatnya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ada orang mengucapkan amin, menengadah ke atas langit, mengangkat kedua belah tangan, dia pikir dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat dalam berdoa, atau dia tidak memenuhi etika-etika atau adab-adab dalam berdoa. Oh, seperti itu, Pak Nah, Ustadz. bagaimana adab dan etika dalam berdoa? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Betul, Pak Ustadz. Tapi sebelumnya kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita bertemu kembali di Dasat on Stage bersama saya Arif Brata dan yang pastinya Pak Ustadz Dasat Latif. Latif. Nah, pemirsa, kami berdua akan menemani pemirsa di rumah sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dan saya ingatkan sekali lagi pemirsa, nih, untuk selalu siapkan yang namanya susu steril 7 kurma. Nah, karena kalau susu steril 7 kurma pemirsa, ini perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat. Serta dikemas dalam teknologi modern, dalam kaleng yang higienis. Karena
zaman sekarang harus tidak boleh lagi minuman-minuman yang biasa-biasa saja, harus yang double manfaat. Nah, ini dia susu steril 7 kurma. Ini aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Susu steril 7 kurma, enak, double manfaat. Nah, jadi jangan kemana-mana pemirsa, jangan ganti-ganti channel, karena kita akan membahas pembicaraan kita hari ini tuh dengan tema doa yang diijabah. Oke, tetap di Dasat on Stage. Pemirsa yang terhormat, kembali lagi kita di Dasat on Stage bersama saya Arif Brata dan yang pastinya Pak Ustadz Dasar Latif. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada hari ini dengan tema doa yang diijabah. Nah, kalau yang tadi Pak Ustadz jelaskan, saya ini makin penasaran ini Pak Ustadz. Ya. Apa tadi maknanya itu doa yang berdoa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, tadi kegalauannya ini Arif, ada kalimat dalam Al-Qur'an yang saya bacakan tadi, ya. Ya. Fa isa sa'laka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i isa da'an. Ya. Muhammad, apabila ada yang bertanya tentang aku kepadamu, maka sampaikan aku sangat dekat kepadanya. Ini dulu yang harus ditahu. Iya, iya. Aku dekat kepadanya. Nah, sekarang Rip, kalau ada masalahmu, kau ingin bantuan kepada siapa? Kepada Allah. Enggak, kepada orang yang paling dekat. Oh, yang paling dekat Ya, dulu. Iya, tidak keluarga. mungkin saya minta tolong sama orang yang saya tidak kenal. Iya, iya. Ya, semakin dekat saya kepada seseorang, maka semakin gampang saya dibantu. Tidak mungkin saya minta tolong kepada orang yang saya tidak kenal. Maka Allah memulai soal doa ini dengan aku sangat dekat kepadanya. Nah, dekat itu ada dua. Dekat secara fisik dan dekat secara batin. Kita kepada Allah tidak mungkin dekat secara fisik. Ya kan? Iya, iya. Kita tidak tahu Allah di mana, tapi Allah ada di mana-mana. Tapi apa? Kedekatan batin kita. Nah, sekarang dekat secara fisik, tetangga. Begitu saya ada masalah di rumah saya, pertama tetangga saya dekat secara fisik. Tetangga dulu. Yang kedua, bisa jadi jauh tapi dia bisa bantu saya. Tapi saya dekat. Wes, melahirkan istriku, tidak ada duitku. Padahal saudaraku ada di Pinrang. Bisa dia gampang, jauh secara fisik tapi dekat. SMS banking. Iya, Iya. ditransfer. Ya, Iya. tapi harus dekat dulu syaratnya. Harus dekat baik secara fisik maupun secara batin. Jadi ketika doa Arif mau cepat dikabulkan, Iya, Pak Ustadz. mau cepat diijabah, syarat utamanya harus dekat dulu dengan Allah. Iya. Harus dekat. Nah, bagaimana cara mendekati Allah? Sederhana. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Oh iya Pak Ustadz. Jadi, kalau mau dekat dengan Allah, bukan dengan cara berpikir semata. Di mana Allah, di mana Allah, di mana. Enggak. Allah didekati dengan cara laksanakan perintahnya, hindari larangannya. Oh iya Pak Ustadz. Sudah. Nah, lalu dikatakan tadi, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti sesungguhnya ada orang berdoa, tapi dia tidak berdoa, dianggap dia tidak berdoa. Satu, dia tidak memilih etika dan tidak menguasai adab dan etika dalam berdoa. Kan kalau kau minta sama saya kan ada cara-caranya, Betul, Pak Ustadz. ada Iya. etikanya. Jangan minta ketika saya lagi tidak ada, ya. Iya. Jangan minta ketika saya lagi stres, baru pulang macet di jalan kepanasan langsung bilang, Ustaz, dulu pembeli coto dulu. Kan suasana batin saya, ya ini orang capek, Iya. panas langsung. Kan dipuji-puji dulu. Ada etika-etikanya dalam berdoa. Nah, suatu ketika
Ada sahabat bermohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya kebutuhan saya, penuhilah segala hajat saya. Nabi lalu berkata, bagaimana mau dikabulkan doamu? Bajumu haram, yang kamu makan barang haram, yang kau lakukan semua bisnis haram. Tidak mungkin, karena kau jauh dari Allah. Baik jauh secara fisik maupun jauh secara batin. Maka dia tidak terkabul doanya gara-gara apa? Dia melakukan larangan-larangan Allah. Oh, iya, Pak. Jadi syaratnya dulu itu dekati Allah, lalu ada adab-adabnya, ada etika-etikanya. Contoh, Rip, kalau saya mau minta sama bapakku dulu, waktu masih hidup, bapak saya mau membayar. Bapak saya kan almarhum sana sekali bulu tangkis. Oh, iya, Pak. Saya cerita, Pak, bagaimana itu bulu tangkis? Oh, dia ceritalah dia, atau sepak bola. Oh, senang perasaannya. Lalu saya bilang, Pak, membayar sebesok. Gampang nak, tidak usah kau pusing. Urusanmu belajar, saya punya urusan membayar. Oh, iya. Coba bayangkan kalau baru pulang sawah, panas, lapar, jalan kaki, baru masuk rumah, Pak, membayar kak besok. Kalau berbayar, berhenti mas sekolah. Berhenti kok, saya kampeneng kok. Ya kan? Ada etikanya. Iya, ada etikanya. Ya kan? Minta duit sama orang tua. Ya, karena ada etikanya, dipuji dulu. Kemudian menghadap ke orang tua. Jangan kau minta duit, Pak, minta duit dulu, membelakang. Kan tidak beradab namanya. Iya, ada iya. etika-etikanya. Iya, Pak Mau Ustaz. ketemu sama wali kota, ada protokolernya. Iya, iya. Atur jadwal, apa tema yang mau dibahas, ya, apa Iya. persoalan yang ingin disampaikan, antri, ada juga itu. Aturan adab-adabnya. Begitu juga ketika kita berdoa, ada adab-adabnya. Ada etika-etikanya. Apa saja etika-etikanya? Satu, puji Allah. Puji Allah dulu. Iya, Pak Ustaz. Apa? Bagaimana cara memuji Allah? Minimal Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Minimal itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Cuma kalau biasa orang bersikir kan, dia bersikir kayak makan pisang goreng panas. Kenapa itu? Tidak jelas apa Nabi bilang. Sembilan. Apa artinya itu sembilan? Ada dunda di sampingnya. Apa panggil Ustaz? Siapa panggil? Kok itu saya dengar tadi ada dunda. Ya kan? Tidak jelas. Diperbaiki. Dia bilang orang Bugis, siset koma pigau dece, pigau isi dece deketnya. Artinya kalau sudah kau terlanjur bersikir, lakukan dengan sesempurna mungkin. Jangan sambil lalu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33 kali. Kan biasa itu di masjid, sama-sama subhanallah kita baca, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 11 dia sampai. Semna. Baru itu ya tasbih dia tarik, tiga biji dia tarik, baru cepat sampai. Ya kan? Nah, ketika berzikir, memuji-muji Allah. Itu dulu, adabnya dulu. Puji Allah. Puji. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian, yang kedua, adabnya lagi, dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi. Bersalawat, iya, Pak Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau yang paling ringan, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Salam alaika, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawat dulu kepada Nabi. Bayangkan ada Nabi di depan kita, kita sambut tangannya, kita bersalawat kepada Nabi. Kenapa bersalawat kepada Nabi? Itu adab, akhlak kepada Rasulullah. Sebab saya, Arif, dan semua pemirsa bisa tahu Islam ini halal haram, kita bisa mendapat hidayah, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, itu berkat jasa-jasanya Rasulullah. Betul, Pak. Maka sebagai orang yang berterima kasih dan bersyukur karena kita dapat hidayah ini perantara oleh Rasulullah, kita bisa memeluk Islam ini terbebas dari kegelapan karena jasa Rasulullah. Maka sebagai rasa terima kasih kita, adab kita dalam berdoa, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Nah, paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sudah itu kita doakan diri dan orang lain. Oh, iya. Ya, jangan cuma diri saja, tapi juga doakan orang lain. Siapa orang lain ini? Orang yang paling berjasa dalam hidup. Siapa orang berjasa dalam hidup? Tidak bisa dipungkiri ibu bapak. Maka sebelum meminta kebutuhan saya dianjurkan doakan dulu ibu bapak saya. Minimal doanya Allahumma gfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal itu dulu. Kita doakan ibu bapak kita. Sebab kita bisa lahir ke dunia ini
itu jasa ibu bapak. Maka sebagai adab kita, doakan dulu ibu bapak. Oh, Ya. seperti itu Pak Nah, Ustadz. Ya. kemudian siapa lagi orang berjasa? Istri. Istri Ya, pasti. istri kita Iya. doakan, ya Allah rahmati istri saya, berkahi hidupnya, berikan dia ketabahan, minta kepada Allah. Ya. Nah, kemudian yang keempat, kita usahakan menutupnya dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Ustaz? Nah, kita lagi meminta. Iya. Ingat, ada pemberian Allah yang tidak pernah kita minta, tapi Allah penuhi. Tidak pernah kita minta. Apa itu Pak Ustadz? Satu, pernah aku minta angin, panas, udara. Oh tidak. Ya Allah berikan saya udara. Padahal ini udara. Tidak bisa hidup kalau tidak ada udara. Iya. Tidak pernah kita minta. Tapi Allah kasih gratis. sediakan itu udara. Iya. Apalagi sinar matahari. Oh iya. Sinar matahari ini adalah sumber obat yang luar biasa. Tidak pernah kita minta, tapi Allah hadirkan. Banyak lagi pemberian-pemberian Allah yang tidak pernah kita minta, tapi Allah memberinya. Maka kita mengucapkan, ya Allah, meskipun Engkau belum memberikan apa yang kuminta, tapi sudah banyak pemberianmu yang Engkau berikan kepada saya tanpa saya minta. Nah, itu makna dari hamdalah. Alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur dulu atas nikmat yang Allah telah berikan Pak Ustadz. Ya. Nah pemirsa, semakin menarik perbincangan saya dengan Pak Ustadz di sini tentang doa yang diijabah. Tapi jangan kemana-mana dulu. Setelah jeda iklan, kita akan kembali. Tetap di Dasat on Stage. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di Dasat on Stage. Nah, kali ini kita lanjutkan lagi perbincangan saya dengan Pak Ustadz. Tunggu dulu, Rip. Tunggu Ya, dulu. Saya lihat kau tadi itu berdoa. Tidak tahu berdoa apa kau itu tadi. Apa kau minta itu tadi. ada toh Pak Ustadz, tapi sedikit saja doa saya Pak Ustadz. Nih, cuma sedikit saja. Tuh, ada beberapa di sini list doa saya tuh panjangnya Pak Ustadz. Ngapa nani catat? Yang penting kan kita niat dulu untuk berdoa tuh. Sedikit sekali gini Pak Ustadz tuh. Masya Allah. Ya Allah kasihlah saya mobil, kasih lagi mobil satu lagi jadi dua, kasih beli motor lagi tuh. Boy, Istri banyak saya. tong daftarmu di. Banyak, Nah ini dek, bukan berdoa namanya ini. Apa itu? Menghafal. Berdoa itu bukan menghafal. Nah sekarang, Tidak boleh begini Pak Ustadz. dalam berdoa itu ada hal-hal yang patut diminta. Patut diminta ya. Ya, jangan ini, Pak meminta Ustadz? yang tidak patut. Oh berarti ini. Satu, Iya. ya, mintalah sesuatu yang kamu yakinkan tidak membawa mudarat. Karena Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Ya Allah, berikan saya mobil. Ya. Pikir itu, manfaat enggak buat saya di mobil? Oh iya Pak Ustadz. Ya, ternyata lebih banyak mudaratnya. Allah enggak kasih. Sudah, enggak usah kasih mobil Arif. Kalau dia pakai mobil, selingkuh kiri kanan aja dia kerjanya. Astagfirullah. Sudah, kalau dia ada mobilnya, enggak datang lagi dia ke masjid. Biarlah tetap dia naik motor, supaya dia tetap datang berjamaah di masjid. Ada permohonan yang bisa membawa mudarat buat kita. Bencana. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi kepala daerah. Saya dulu kan 2014 ikut tonga pilkada kan. Oh iya. Pilwali Makassar. Iya. Saya lihat di poster tak. Iya. Dia bilang orang kalau Ustaz, tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ya kan? Halus itu. Ya, dan sekarang. Yang kedua yang kita mohon adalah Iya. jangan memohon sesuatu yang tidak dibolehkan. Contoh, Musa alaihissalam pernah memohon, tapi permohonannya tidak dikasih karena tidak mungkin kau dikasih. Apa? Ya Allah, saya mau lihat wajahmu. Tidak bisa. Ya kan? Allah tidak kabulkan. Kenapa? Kau tidak bisa lihat. Itu tidak belum saatnya. Belum saatnya ya. Ya. Kemudian apa lagi? Nabi Nuh memohonkan keselamatan untuk anaknya. Ya Allah, selamatkan anakku. Berdoa, tapi Allah katakan tidak bisa. Dia tidak bakal dapat hidayah itu anakmu. Jadi memohonlah sesuatu yang masuk akal. Yang masuk akal Contoh. saja. Contoh ya. Iya. Kau kan bukan pegawai negeri. Bukan Pak Ustadz. Bukan. Tiba-tiba berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menjadi eselon 1 di Kementerian Agama.
Kan nggak masuk akal, toh? Dari mana Atau jalan? saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jadi Kapolda di Sulawesi Selatan. Nggak bisa, karena saya bukan polisi. Iya kan? Ustadz, iya. Sesuatu yang tidak mungkin ada jalannya. Nah, tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Nah, berdoa. Ada yang berkata begini, ngapain saya berdoa Ustadz? Untuk apa lagi saya berdoa? Mau berdoa pun kalau Allah sudah kasih, dikasih. Kalau tidak, tidak. Ingat, saya kasih contoh. Rik. Iya. Ada orang, saya tahu bahwa dia sangat membutuhkan ini. Dari penampilannya kan, kumuh, lusuh. Saya tahu dia butuh kasihan ini, dia butuh bantuan. Iya, Pak Ustadz. Tapi dia tidak datang meminta sama saya. Oh. Saya tidak bantu. Kenapa kira-kira saya tidak bantu? Karena dia tidak minta. Karena dia tidak minta. Betul, Allah tahu kebutuhan kita. Tapi kita harus minta. Nah, ini dasar sudah. Dan ketahuilah, orang yang tidak berdoa itu orang sombong. Orang sombong. Orang yang Ustadz. tidak meminta itu, orang yang merasa dirinya saya tidak butuh dengan Allah. Padahal Allah, makin kita minta, makin dia senang. Tuh. Makin diminta, kita minta setiap sebanyak-banyaknya, Allah makin senang. Kenapa? Karena, oh berarti Allah kalau bahasa kita, memang tuh ini dasar, dia merasa hamba, sehingga dia butuh. Dia merasa dia butuh pertolonganku. Tuh kan? Iya, Pak Ustadz. Yang kedua, bedanya memohon kepada Allah dengan mohon kepada manusia, itu Allah tidak terbatas dan semua dia miliki. Semua yang dimiliki. Rib, Iya. kau minta sama saya, lihat HP ku, Ustadz, minta itu HP tak? Saya tidak kasih, kenapa? Saya juga butuh. Ustadz, minta mobil tak? Saya tidak kasih, kenapa? Saya butuh juga dengan mobil itu. Iya, Pak Tapi Allah, apa yang kau minta Allah tidak butuhkan. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Allah maha kaya dan Allah tidak butuhkan kekayaan itu. Dan beda memohon kepada manusia dan mohon kepada Allah. Kalau mohon kepada manusia, ribet sekali. Contoh dah, saya tadinya ini tim sukses, Iya. Pilgub. Menanglah yang saya dukung. Begitu menang, saya datanglah berharap bantuan. Iya. Begitu saya kantor gubernur, tidak langsung diterima gubernur kan? Dia bilang dulu ajudan, mau ketemu sama siapa Pak Ustadz? Iya. Mau ketemu sama gubernur. Dalam rangka apa? Saya jelaskan ini. Kata ajudan, Pak Ustadz, saya tidak bisa jelaskan ke beliau. Lebih bikin dulu proposal. Aduh. Maka saya bikinlah proposal. Iya. Dia bilang ajudan, Pak Ustadz datang lagi minggu depan ya. Bawa itu proposal. Sudah, jadi proposal saya. Saya datang bawa. Minggu Apa depan. kata ajudan? Pak Ustadz, ini mau dikasih dulu sama instansi yang berkait. Nah, biasanya kalau Ustadz itu yang berkait adalah Kesra. Nah, sudah itu datang minggu depan lagi Ustadz. Datanglah saya minggu depan lagi. Apa kata ajudan? Pak Ustadz, itu proposal baru dibentuk tim untuk pelajari isinya. Kan? Datang lagi minggu depan. Sudah 3 minggu menunggu. Begitu datang lagi minggu depan, Ustadz sudah disampaikan ke Pak Gubernur. Tapi Pak Gubernur baru mau baca dulu. Baru mau baca dulu. Nah sudah, datang lagi minggu depan Ustadz. Sudah 4 minggu orang. Begitu datang, dia bilang Ustadz, minggu depan kalau datang jam 8 diterima Pak Gubernur. Datanglah kita jam 8. Biasanya jam 7. Karena banyaknya tamu gubernur, sore baru diterima. Iya. 4 minggu menunggu, berjam-jam menunggu di ruang gubernur. Begitu ketemu gubernur, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah Pak Gubernur baik. Saya sudah baca itu anunya Ustadz, proposalnya. Iya. Tapi mohon maaf Ustadz, tidak ada bantuan untuk itu. Iya, sudah lama bayangkan. menunggu. 1 bulan lebih menunggu, hasilnya tidak ada. Sementara kepada Allah, 24 jam bisa ditemui. Pagi baru bangun, Allah boleh ditemui dengan apa? Sholat subuh. Sebelum pergi kantor, belum sholat subuh, Allah boleh ditemui lagi dalam sholat duha. Sampai di kantor gelisah siang hari, Allah menunggu lagi kita. Ayo kau datang melapor dalam sholat duhurmu. Asar lagi, sore hari masih kalut pikiran kita. Oke, kau melapor lagi, minta kau lagi di waktu asar. Pulang ke rumah, galau belum selesai persoalan. Allah tunggu lagi kita, ayo kau lapor lagi, salat maghribmu. Sampai Isya. Ternyata tengah malam pun tidak bisa tenang. Allah sambut lagi, kau bangun salat tahajud. Oh, 24 jam. 24 jam Pak. Allah boleh ditemui di masjid. Allah boleh ditemui di rumah. Allah hadir untuk fakir miskin. Allah hadir juga untuk orang kaya. Allah hadir untuk siapa saja dan kapan saja. Kapan saja ya, Nah, Ustaz. maka harus mohonlah kepada Allah.
Jadi memohonnya itu ada tadi, jangan memohon sesuatu yang kita yakini ada mudaratnya, bencananya buat kita. Yang kedua, mohonlah sesuatu yang pantas. Iya, Ya, Ustaz. tidak pernah mendaftar caleg, tapi kau berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya jadi anggota DPR. Kan tidak. enggak ada Tidak. jalannya toh. Tidak ada jalannya. Maka minta lah itu. Nah, kemudian sudah meminta, sudah semua adab-adabnya sudah dilalui, tata caranya sudah kita lakukan, sunnah-sunnahnya kita lakukan. Kok belum terkabul? Oh iya, Pak Ustaz. Nah, ada lagi sebab-sebabnya. Iya, Apa Ustaz. itu? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Baik, Pak Ustaz. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang doa yang diijabah. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, jangan ganti channel. Tetap di Das Art on Stage. Pemirsa yang terhormat, kembali lagi kita di Das Art on Stage. Dan saya akan melanjutkan obrolan saya dengan Pak Ustadz soal doa yang diijabah. Pak Ustadz, saya masih mau bertanya ini Pak Ustadz. Saya pernah dengar ketika doa kita tidak diijabah oleh Allah, itu bukan karena doa kita tidak diijabah, tapi karena ada sekat yang menutup, yaitu dosa. Jadi begini, Rip. Iya Pak Ustadz. Itu ayat yang tadi kita jelaskan kan dalam Al-Baqarah 186. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ada jaminan Allah di ayat lain, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Tetapi dengan catatan, berdoa sesuai dengan adab. Sudah berdoa sesuai adab, sudah sesuai dengan etika, semua kita lakukan sesuai dengan sunnah. Ternyata Allah tidak kasih yang kita minta. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Contoh, Rin. Saya dulu tamat SMA daftar tentara. Akabri waktu itu. Oh iya Pak Ustadz. Hah? Begitu saya tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Dan cukup tinggiku waktu itu. Tidak cukup. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Saya bersaudara, saya yang paling pendek. Adik-adik saya tinggi. Kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Saya mau jadi akabri penerbang waktu itu kan. Wah, tidak lulus. Teman saya lulus. Sekarang dia polisi. Saya beberapa hari setelah tsunami di gempa di Palu, saya ketemu di Polda Sulbar, ternyata dia tugas. Oh, iya, satu bunga-bunga dia pakai. Wih. Kalau sekarang kompol. Reserse pakai baret merah. Baret merah dia Pak. Saya alhamdulillah lulus pakai baret putih. Wih, Jadi alhamdulillah. ustaz. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah secara mai semua. Sampai jenderalnya, kapolrinya aku cara mai. Allah kasih yang terbaik. Iya. Jadi ketika kau berdoa, ada sesuatu yang kau minta, Allah tidak kasih sangka baik. Berarti yang saya minta tidak baik buat saya. Oh, seperti itu Pak Ustadz. Ada juga versi lain. Bagaimana itu Pak Ustadz? Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Anak misalnya, usia dia SD. Dia minta, Pak, belikan saya motor. Wah, kita pikir tak, wah ini kalau dibelikan motor, dia kecelakaan, mati nih anak. Masih SD. Maka bukan motor dibelikan, tapi apa? Dibelikan laptop. Oh. Lebih faedah buat dia. Ya, Iya, saya minta jadi wali kota. Allah tahu tidak cocok ke wali kota. Di wali kota banyak masalahmu. Lebih kau jadi ustad. Ya, jadi sangka baik, dalam memohon. Dan hakul yakin apa yang Allah berikan itulah yang terbaik buat kita. Oh. Jangan pernah sangka buruk. Iya Pak Ustadz. Ya, gitu ya. Nah Pak Ustadz, saya juga pernah dengar di hari Jumat itu sehabis asar itu adalah waktu terbaik kita berdoa. Ya, jadi begini lagi doa berkait dengan doa, Rip. Berdoa itu ada yang disebut memilih waktu-waktu mustajab. Iya Pak Ustadz. Yang kedua memilih tempat-tempat mustajab. Iya. Waktu-waktu mustajab itu seperti sekarang, Ramadan. Iya. Maka merugi kita, orang yang mendapati Ramadan ini dia tidak memperbanyak doa. Kenapa? Ini doa dikabulkan di bulan Ramadan. Bahkan Allah jelaskan, saya malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa di bulan Ramadan. Malu Allah tidak mengabulkan. Malu. Iya.
Coba bayangkan. Jadi ada waktu mustajab. Selain bulan Ramadan, ada lagi seperti yang aku sebut tadi. Hari Jumat, lepas salat asar, nunggu maghrib. Waktu-waktu tertentu. Apalagi sepertiga di akhir malam. Ya, saya tidak tahu kau masih dapatkah itu namanya Telkom dulu. Dapat. Telkom waktu belum ada namanya handphone. Itu Telkom, telepon umum, telepon apa tuh yang wartel tuh. Iya, Ya, kalau kita ke wartel. Di rumah juga. Kalau kita gunakan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, itu bayarnya 125%. Mahal. Oh, Kenapa? iya. Jaringan sibuk. Kantor semua orang pakai. Ya. Nah, sementara jam 21 malam sampai jam 00 itu bayarnya 50% diskonnya. Sementara pukul 0K1 sampai dengan 06 itu diskon 75%. Kenapa diskonnya? Karena tengah malam jaringan sepi. Sepi, tidak ada yang menelpon. Kalau sholat duhur, Jumat, banyak yang minta. Biar tukang tipu datang juga meminta salat Jumat. Tapi ketika dini hari, sepertiga dari malam, orang semua tidur, orang semua terlelap, kita bangun mohon kepada Allah, itu yang menjadi spesial. Itu yang disebut memilih waktu-waktu mustajab. Saya mau tanyakan juga Pak Ustadz, saya juga pernah dengar doa yang cepat juga dikabulkan itu Pak Ustadz, ketika kita lagi sedang dalam perjalanan. Musafir. Kenapa cepat dikabulkan musafir Pak Ustadz? Biar kau musafir kalau kau tidak sholat. Kau musafir tapi sama kau cewek udah dikabulkan. Sama-sama gitu juga, Di. Kenapa orang musafir? Karena dia musafir ini dalam arti dia dalam perjalanan dakwah. Misalnya saya nih, perjalanan dakwah ke sini, kita ini, itu mustajab doa kita. Karena kita dalam keadaan perjalanan musafir, dakwah. Tapi kalau perjalanan pergi selingkuh, tidak mungkin di dikabulkan. sini, alasan diri istrinya, rapat, ternyata pergi merapat. Ya. Nah itu kan kadang juga Pak Ustadz kita temui itu, ketika kita sudah berdoa ini, kita minta sudah dari lama, cuman yang dikabulkan itu orang lain begitu Pak Ustadz. Nah begini lagi. Iya. Berdoa itu perlu kesabaran. Coba Rim. Nabi Musa berdoa, bukan Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam ketika dilempar ke dunia, ya, sejarah ada mengisahkan bahwa Nabi Adam setelah dia makan buah huldi dilempar ke Irak. Irak sekarang namanya, dulu belum. Kemudian Hawa dilempar ke India sekarang. Iya, Pak Ustadz. Namanya India sekarang, ya. Mereka hanya 2 waktu itu penduduk dunia. Adam dan Hawa. Mereka saling mencari. Berdoa, ampuni dosaku, pertemukan saya. Berapa lama baru dikabulkan? 200 tahun. Lamanya. 200 tahun. Dipertemukanlah dia di Jabal Rahmah. Tugu kasih sayang yang ada di Arafah. Yang kalau orang-orang Indonesia pergi di situ, tulis namanya. Dasat Latif. Labice, Lope. Kan ada tulis itu tanda cinta tuh. Iya. Dia pikir di situ doa minta jodoh, tidak ya. Nah, kemudian ya itu Nabi Adam 200 tahun. Nabi Musa alaihi salam berdoa agar diselamatkan Bani Israel itu lebih 60 tahun baru Allah kabulkan. Masya Allah. Nabi Zakaria berdoa minta anak usia 21 tahun. Nanti Allah kabulkan usia 80 tahun. Bayangkan, 21 tahun minta dikasih anak, 80 tahun baru dikasih. Lamanya. Rasulullah Muhammad SAW berdoa ketika kiblat kita bergeser ke Aqsa. Nabi minta, ya Allah, kembalikan kiblat kami ke Mekah. Kami rindu kiblat kami di Mekah. Allah kabulkan setelah 18 bulan berdoa. Bayangkan, ini Nabi bertahun, berpuluh tahun baru dikabulkan. Saya baru berdoa pagi, mau dikabulkan sore, baru banyak dosa. Memang caranya, ya kan? Maka ketika berdoa, tentu Allah uji kesabaran kita. Ya. Jangan mau instan. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah tunda-tunda? Begini, kalau saya minta malam ini dan besok dikabulkan, maka besok malam saya tidak bangun lagi. Ya, tapi kalau saya tunda bulan depan, maka 1 bulan saya selalu mohon.
2 bulan baru dikabulkan. 2 bulan itu saya selalu bangun memohon. Bukankah pada saat 2 bulan itu memohon, luar biasa keutamaannya dan pahala yang kita peroleh. Masya Allah. Maka berbaik sangkalah ketika doa tidak diijabah, bukan karena Allah tidak cinta, tapi Allah lebih senang kita banyak memohon kepada Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih banyak. Nah pemirsa, akhirnya saya banyak tahu dari Pak Ustadz ini tentang adab dalam berdoa, biar doa kita bisa diijabah pemirsa. Dan semoga obrolan saya dengan Pak Ustadz ini ada hikmahnya yang bisa pemirsa petik. Semoga ada manfaat. Semoga ada manfaatnya, amin. Dan sekali lagi pemirsa, saya mau mengingatkan kembali untuk pemirsa, kalau waktu mau berbuka puasa, kita selalu sedia yang namanya susu steril 7 kurma. Karena susu steril 7 kurma ini perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat. Dan dikemas dalam teknologi modern di dalam kaleng yang higienis, otomatis double manfaat. Karena begitu nih Pak Ustadz, banyak orang sekarang yang minuman yang biasa-biasa saja. Padahal itu tidak cukup, harus yang double manfaat. Nah, jadi susu steril 7 kurma ini pemirsa aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Susu steril 7 kurma, enak, double manfaat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, saatnya kita menanti Menantikan jelang buka puasa. Betul Pak Ustadz. Nah, pemirsa juga di rumah, selamat menantikan waktu berbuka puasa. Insya Allah besok kita akan bertemu kembali di jam yang sama bersama saya Arif Brata dan juga pastinya Pak Ustadz Dasar Latif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari Kidi. Metro TV